Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pada hari ini Jumat tanggal 17 April tahun 2020, saya Agus Suwandi, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara, akan kembali menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, data orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 154 orang. Dari Tarakan ada 86, Malinau ada 13, Nunukan 24, Tanah Tidung 10, dan Bulungan ada 2. Kemudian orang tanpa gejala atau OTG berjumlah 263, Tarakan 105, Malinau tidak ada, Nunukan 20, Tanah Tidung tidak ada, dan Bulungan 136. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP sampai tadi malam data yang kami rekap berjumlah 19 orang, terdiri dari Tarakan 3 orang, Malinau 4 orang, Nunukan 3 orang, Tanah Tidung 2 orang, dan Bulungan 7 orang. Kemudian ada koreksi atau revisi data. Untuk Kabupaten Malinau ada tambahan 2 orang sehingga menjadi 6 orang, dan jumlah PDP semuanya berjumlah 21 orang. Untuk kasus positif sampai kemarin sore atau malam itu berjumlah 28 orang. Seperti yang kami sampaikan pada press release kemarin, dari Tarakan ada 11, dari Malinau ada 3, Nunukan ada 9, Tanah Tidung tidak ada, dan Bulungan ada 5. Kemudian ada 2 kasus positif yang telah dinyatakan sembuh seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu dari Bulungan dan dari Tarakan. Bapak Ibu sekalian dan masyarakat yang kami hormati serta rekan-rekan media, kami juga perlu menyampaikan bahwa tadi malam dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Kemenkes yang ada di Surabaya menyampaikan kembali hasil analisa laboratorium dari spesimen yang telah kita kirimkan beberapa hari yang lalu, dan tadi malam dikirimkan sebanyak 21 hasil. Di antaranya dari 21 tersebut ada 2 hasil yang negatif. Ini merupakan PDP yang berasal dari Kabupaten Tanah Tidung yang telah dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung Selor dari pasien anak kembar dan dinyatakan negatif. Kemudian sisanya ada 19 orang itu dengan hasil positif, dengan rincian ada 8 yang berasal dari Tarakan dan 11 yang berasal dari Kabupaten Bulungan, yang semuanya merupakan klaster dari jamaah tablik yang sebelumnya berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Rincian dari 8 orang yang ada di Tarakan, yang pertama atas nama RW, laki-laki umur 38 tahun, kemudian KMD, laki-laki usia 46 tahun, SK, laki-laki usia 45 tahun, KML, laki-laki usia 32 tahun, SYK, laki-laki usia 45 tahun, ES, laki-laki usia 47 tahun, RB, laki-laki usia 55 tahun, dan AM, laki-laki usia 45 tahun. Dari 8 orang ini memang sudah dilakukan isolasi selama beberapa hari di Rumah Sakit Kota Tarakan dan Rumah Sakit Provinsi yang ada di Tarakan. Kemudian 11 orang yang ada di Bulungan yang dinyatakan positif. Yang pertama atas nama SR, laki-laki usia 39 tahun, kemudian BR, laki-laki usia 45 tahun, TY, laki-laki usia 46 tahun, JM, laki-laki usia 36 tahun, JN, laki-laki usia 45 tahun, AP, laki-laki usia 39 tahun, YD, laki-laki usia 46 tahun, kemudian MR, laki-laki usia 55 tahun, AM, laki-laki usia 36 tahun, SH, laki-laki usia 17 tahun, dan JF, laki-laki usia 35 tahun. Dan
11 orang yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Bulungan ini juga sebelumnya telah dilakukan karantina dan dilakukan isolasi di rumah sakit dan di Badan Diklat Kabupaten Bulungan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan demikian jumlah kasus konfirmasi positif di Kalimantan Utara sampai pada hari ini sudah berjumlah 47 orang. Dan kami juga perlu menyampaikan bahwa saat ini masih ada 45 spesimen yang belum dikirim hasil dari BPLK Surabaya. Kemudian kemarin dan hari ini kami juga mengirimkan lagi 23 spesimen, yang satu orang dari Kabupaten Bulungan dan ada 22 orang dari klaster jemaah tablik Kabupaten Nunukan. Ya, kita masih menunggu selama beberapa hari ke depan untuk sampel-sampel yang akan dianalisa oleh BPLK Surabaya. Bapak Ibu dan masyarakat yang kami hormati, jika ternyata memang ada perbedaan data yang dirilis oleh kabupaten dan provinsi yang selama ini telah di-share ke masyarakat, ini sebenarnya bukan adanya perbedaan dari angka pada data tersebut, hanya pada perbedaan jam rilis data tersebut, karena data yang ada di Provinsi Kalimantan Utara semuanya merupakan rekap data dari 5 kabupaten kota yang biasanya kita rekap pada malam hari, sehingga jika jam rilis berbeda kabupaten dan provinsi, kemungkinan memang ada perbedaan angka pada data yang disampaikan ke masyarakat. Mohon ini bisa dimaklumi. Kemudian kami juga perlu menyampaikan bahwa untuk penetapan transmisi lokal, saat ini kami telah mengkonsultasikan juga ke Kementerian Kesehatan bahwa ada definisi dari Kementerian Kesehatan, jika ada penularan dari orang pertama yang sebelumnya telah tertular COVID-19 ini dari daerah lain, dan menularkan, orang ini menularkan ke orang lain sekitarnya atau kontak erat, maka ini bisa disebut dengan transmisi lokal, ya. Sehingga dengan demikian kami masih menganalisis untuk khususnya Kabupaten Bulungan dan Malinau untuk penetapan sebagai daerah transmisi lokal, dan kami masih mengkonsultasikan ke Kementerian Kesehatan. Dengan adanya penambahan kasus yang cukup signifikan, ya, di Provinsi Kalimantan Utara di beberapa daerah, maka kami tidak henti-hentinya selalu menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, siapapun, kami harapkan agar bisa menjadi pahlawan bagi diri sendiri terutama, kemudian pahlawan bagi keluarga yang kita cintai, juga pahlawan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan mentaati segala aturan-aturan yang telah ditetapkan, terutama dalam pembatasan aktivitas luar, physical distancing, social distancing, jaga jarak ketika berinteraksi, selalu memakai masker dan menghindari kerumunan-kerumunan atau berkumpul dengan orang banyak. Kemudian juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Jangan lupa harus selalu memakai masker yang bersih. Kemudian tetap rajin mencuci tangan, setelah, terutama kalau kita pulang ke rumah harus segera mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Tidak perlu dengan suplemen dosis tinggi, ya, yang mungkin nanti akan bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya, tetapi cukup dengan makanan-makanan yang bergizi dan melakukan olahraga secara teratur untuk meningkatkan kebugaran, sehingga kita bisa menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini saja beberapa himbauan dari kami, dan segala sesuatu yang tidak berkenan kami mohon dapat dimaklumi dan mohon dapat dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.